Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Raden Saka Lampung dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya, subuh ya, ini bertepat jam 3 subuh ini. Masya Allah, sebentar lagi kita mau imsak ya. Jadi Raden Saka ini baru sampai nih sahabat ya. Kita ngobrol situ men. Jadi Raden Saka ini baru sampai nih sahabat. Allahu Akbar. Tas nanti dia keluarin di situ men ya. Allahu Akbar. Allah. Ya, ini waktu sudah subuh nih sahabat ya. Jadi mudah-mudahan kita masih dilimpahkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir ya, bersilaturahmi hablah mubarakah. Selawat teriring salam tentunya tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabi anak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah selawat yang setiap hari kita lantunkan kelak yaumil akhir, yaumil kiamah kita mendapatkan pertolongan syafatul ujma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Raden Saka kemana saja ini ya. Jadi begini sahabat ya. Saya ini sebenarnya belum selesai nih. Ya, belum selesai namanya ziarahnya. Jadi Raden Saka ini ziarahnya ini baru ke Bangka Selatan. Ya, tadinya setelah dari Bangka Selatan itu langsung ingin ke Bangka Belitungnya, ya ke negeri Laskar Pelangi. Namun baru selesai di Bangka Selatan saya dengar kabar ini, ya dengar kabar bahwasanya Samiun ini diusilin, disekap dengan omongannya si Bos Benny itu ya, berserta antek-anteknya. Astagfirullahaladzim. Kata saya utus Kang Jamal dulu. Kang Jamal coba tolong dibantu dulu kasus ini, bebaskan Samiun. Namun Kang Jamal juga belum mampu sahabat. Ya, jadi mau nggak mau ini Raden Saka ini harus bergegas pulang ini ya. Jadi negeri Laskar Pelanginya tak sampai ya. Jadi sengaja ini akun dari YouTube Raden Saka Lampung ini saya serahkan kepada kameramen untuk memantau kegiatannya si Samiun. Namun kaget ini Raden Saka ini tiba-tiba kameramen menghubungi Raden Saka. Raden Saka, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ahlan wa sahlan. No Raden Saka. Ini kisah Samiun ini diculik lagi. Allahu Akbar. Dengan siapa? Dengan Bos Ben. Allahu Akbar. Masih belum kapok-kapok mereka ini ya. Jadi sahabat-sahabat semua, yang masih bertanya kemana itu Raden Saka Lampung itu ya, karena saya sempat membaca komentarnya itu. Jadi Raden Saka ini ke Tobuali sahabat ya, Tobuali Bangka Selatan. Jadi di sana itu ada yang namanya Benteng Tobuali ya, yang dibangun dari 1900-an itu ya, 1800 berapa itu sekian. Jadi benteng tersebut bekas benteng Belanda sahabat ya, tepatnya di atas pantai ya. Jadi kalau ingin ke Bangka Selatan jangan lupa untuk main ke Benteng Tobuali Bangka Selatan ya, dan juga Gedung Nasional di sana. Kenapa sejarahnya Tobuali ini? Kenapa namanya Tobuali Raden? Jadi begini, ada yang mengatakan tubuhnya itu di Bangka ya, dan kepalanya itu di Palembang sahabat. Namanya almarhum itu namanya Raden Wahab ya, namanya Raden Wahab. Jadi itu tubuhnya itu di Bangka, kepalanya itu di Palembang. Kenapa sampai disebutkan namanya Tobuali? Ya, karena tubuhnya berada di Bangka tersebut. Jadi dinamakanlah suatu daerah tersebut dinamakan dengan Tobuali. Ya. Jadi Raden Saka sana itu keliling ya. Ada namanya Pantai Perahu, Masya Allah. Ada namanya Pantai Sadai, Penutup, Masya Allah luar biasa ya. Jadi untuk rekan-rekan semua ya yang ingin jalan-jalan ke negeri Laskar Pelangi ya, itu ke Belitungnya ya, bukan di Bangkanya tapi ke Belitung. Kita naik kapal lagi itu sahabat ya, naik kapal itu sekitar 3 jam 5 jam itu sampai itu ke Belitung, ke negeri Laskar Pelangi ya. Jadi Raden Saka itu belum sempat ke Laskar Pelangi dapat informasi seperti ini. Astagfirullahaladzim ya. Jadi semuanya ini ya mohon maaf ya apabila ada kekurangan dari Raden Saka Lampung ya. Tadinya saya kira ya Samiun ini baik-baik saja, sudah aman, karena dan juga si namanya Benny beserta antek-antek ini sudah Raden Saka buat kapok, sudah buat jerah ya. Apalagi ini bulan Ramadan, saya rasa mungkin mereka sudah mau bertobat dan mau beristighfar. Namun tak disangka ternyata Bos Benny dan antek-anteknya ini lebih parah lagi, lebih brutal. Bahkan masih menanyakan, saya lihat videonya ya. Jadi alhamdulillah kita sudah ada bukti nih sahabat ya, bahwasanya ya buktinya ini nanti kita akan
ngelabrak si namanya Beni itu bahwasanya dia tidak bisa mengelak. Jadi jangan sampai nanti ketemu dengan Raden Saka, dia mengaku dan tidak mau mengaku bahwasanya dia menyekap Samiun. Nah, kita ada buktinya di sini ya. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya ini kita mau cari malam ini ya sudah mau pagi sahabatnya, sudah mau imsak juga. Jadi ya saya harap mudah-mudahan semuanya harap maklum ya. Mohon doakan saja, dan juga di sana juga saya sudah pagar ini namanya Samiun. Ya, sudah Raden Saka pagari ya, jasad dari Samiun, tubuhnya Samiun ini agar dia tetap kuat. Ya sahabatnya. Jadi mudah-mudahan Samiun tidak ada apa-apanya ya, tidak ada namanya kejanggalan-kejanggalan lah. Kurang ajar itu. Yang jelas ini ada seseorang di balik bos band ini ya, si Beni ini. Karena tak mungkin yang namanya Beni ini hanya sekedar Beni dan Saparoni dan antek-anteknya ini tak akan sanggup ya. Samiun jelas pasti masih bisa melawan. Yang jelas ini masih ada ini di belakang dari Beni ini. Kemungkinan ini adalah Ki Mangunjiwo. Saya penasaran dengan Ki Mangunjiwo ini. Seperti apa sosoknya, seperti apa lagat-lagatnya. Iya, kenapa juga harus mengikuti hal seperti itu? Allahu Akbar ya. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, kalian tidak usah khawatir, kalian cukup memantau channel dari Raden Saka Lampung beserta Ki Samiun Official dan Kang Jamal ya. Kalian pantau di situ. Besok Raden Saka akan mulai mencari ya, jadi malam hari ini subuh ini Raden Saka mau sahur dulu ya. Mau sahur karena besok kita mau puasa. Dan Raden Saka tidak pernah bosan-bosannya dan tidak pernah henti-hentinya untuk mendoakan keluarga semuanya, terkhusus hanya menyaksikan terus-menerus tak bosan-bosan menyaksikan channel Raden Saka Lampung ini. Mudah-mudahan puasanya lancar ya, dan mendapatkan namanya Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fat. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan video ini mendapatkan syafaat dari malam Lailatul Qadar. Karena ini 10 malam terakhir sahabatnya. Jadi mudah-mudahan juga semua pahala-pahala puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas dosa-dosa terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Ya, perbanyak kita sholawat, ya, perbanyak kita membaca tadarus, ya, membaca Al-Quran, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, hajat, taubat, banyak lain-lain sebagainya, menghidupkan qiyamul lail, ibadah-ibadah malamnya. Mudah-mudahan, ya, apalagi yang sudah nggak sekolah udah tua, ya, perbanyak lagi, apalagi yang mau dicari di dunia ini. Jadi ingat, hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Raden Saka bukan bermaksud untuk menggurui ya sahabat ya. Raden Saka hanya ayo mengajak, mudah-mudahan kita bertakwalah ya. Karena apa? Karena ya tujuan dari berpuasa ini adalah untuk bertakwa. Ya kan? Hai orang-orang beriman, berpuasalah engkau sebagaimana orang terdahulu. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita berpuasa tapi tak takwa, puasa tapi tak sholat, ya sama saja bohong, sama saja seperti kita membawa perahu tapi tidak ada gayungnya. Oleh karena itu bagaimana caranya semuanya harus balance. Puasa kita jalan, sholat kita jalan, sunnah-sunnahnya kita jalan, zikir, kita basahi bibir kita dengan bersolawat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah, li rasul, bi rasul. Jelas, kisi-kisinya jelas. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafatul ujma baginda Nabi dan dimasukkan ke surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lagi kita sedang berpuasa kita membicarakan orang lain. Jangan juga kita berpuasa masih ada iri, dengki, hasud di hati kita. Jangan, buang itu semua ya. Niatkan saum kita, puasa kita untuk menebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena tanpa sadar kita hanya manusia biasa ya. Tidak mungkin kita selalu sadar namanya berbuat dosa. Banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat ini. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terhapuskan berkah dari bulan Ramadan ini. Jadi Khairul Kalam, sahabat-sahabat semua, terima kasih untuk semuanya. Ya, Raden Saka juga kangen ingin berjumpa dengan kalian. Raden Saka juga ingin banyak menginspirasi, ya, ingin berdakwah dengan kalian. Jadi Raden Saka ini merasa tidak hebat, tidak kuat ya. Dan Raden Saka juga merasa bukan siapa-siapa kalau bukan dukungan dari kalian semuanya. Raden Saka juga tidak bisa seperti ini, ya. Tidak bisa bercakap nak macam ini, nak macam itu kalau bukan berkat dukungan dari kalian semuanya. Buang sisi baiknya. Yang jelas pesan dari Raden Saka, jangan pernah
kita gibah. Ya, jangan pernah kita mencela orang lain. Ingat, doa orang yang teraniaya itu akan cepat terkabul, sahabat. Ya, dan Raden Saka doakan mudah-mudahan yang suaminya sedang jauh di sana segera pulang, yang istrinya sedang jauh di sana segera juga pulang. Ya, dan Raden Saka ingatkan terus ya, kenapa Raden Saka menawarkan minyak melati keraton ini. Ya. Jadi Raden Saka tidak ketinggalan, sahabatnya, selalu membawa yang namanya minyak wangi melati keraton. Nah ini ya, mudah-mudahan dari wasilah, ya, dari wasilahnya minyak wangi ini, kita semua ya ada pegangan lah setidaknya ya. Jadi luar biasa ini kalau kita pakai parfum ini, sahabatnya, ibadah kita itu akan semakin khusyuk. Terus kita akan lebih pede. Terus suami kita akan lebih sayang kepada kita, istri kita akan lebih sayang kepada kita. Ya. Karena takutnya ya seperti ini, puber 1, puber 2, puber ketiga, nah itu sangat bahaya sekali ya. Jadi silakan untuk diorder ini ya. Dan juga ini sudah dirajah, ini sudah didoakan ini, sahabat ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Ya, silakan dipesan. Nanti pesannya melalui madu saja. Jadi nanti pesannya madu 2 botol, Raden Saka kasih bonus minyak melati keratonnya 2 botol ya. Masih bisa dikirim besok hari ya, masih bisa dikirim siang hari. Jadi silakan dipesan melalui WhatsApp Raden Saka. Harganya berapa, Raden? Maharnya harganya 500.000 saja. Gratis ya, gratis ongkir 500.000. 500.000 Anda dapat 2 botol madu ya, yang fresh dan asli, yang sudah didoakan, sudah diruqyah, dan juga mendapatkan 2 minyak melati keraton yang sudah didoakan. Artinya mendapat 4 produk. Harganya 500.000. Silakan pesan melalui WhatsApp Raden Saka dengan nomor telepon. Dicatat 0822 4669 9244 ya. Takbir Allahu Akbar, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih Om Tante, Bapak Ibu, adik kakak yang saya sayangi. Mudah-mudahan semuanya sehat, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Raden Saka mohon undur diri karena Raden Saka ini mau sahur, karena besok kita nak melaksanakan puasa. Apabila ada kelancangannya, salah-salah kata Raden Saka, kepada Allah Raden Saka mohon ampun. Kepada kalian saya mohon maaf ya, yang ingin bersilaturahmi atau ingin berbincang-bincang, menjalin silaturahmi melalui WhatsApp, silahkan untuk menghubungi WhatsApp Raden Saka ya, 0822 4669 9244. Mudah-mudahan ketika Raden Saka tidak sibuk, pasti akan Raden Saka balas ya. Sekedar untuk informasi masalah spiritual, silakan untuk menghubungi WhatsApp Raden Saka. Ingat semuanya, jangan pernah kita ingkar, jangan pernah kita mengeluh akan keadaan, karena Allah akan selalu menguji kita. Ya, menguji kita untuk apa? Untuk kita agar naik kelas, sahabat. Anda tahu kisah burung pipit? Burung pipit yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun suatu ketika dia tidak berzikir lagi dan terdiam. Lalu para malaikat bertanya, ya Rasulullah, kenapa burung ini diperhatikan tak berzikir lagi? Ya, kenapa ini? Penasaran dia, ya Allah, kenapa? Tak lama dari malaikat itu menghadap ke Allah, datanglah rombongan burung pipit tadi menghadap Allah. Ya Allah, kenapa engkau saya kan sudah berzikir kepada engkau ini setiap hari, setiap detik, setiap jam. Tapi kenapa engkau kirim angin untuk menjatuhkan sangkar anak-anakku? Engkau tahu tidak, ya burung pipit, kata Allah. Aku mengirim angin itu karena jadi ada ular yang berbahaya ingin memakan anak-anak engkau, maka kukirimkan angin, ya, maka kukirimkan angin untuk menjatuhkan sangkarnya. Akhirnya apa? Akhirnya ular itu kabur, sahabat. Nah, ketika ular itu kabur, disitulah tangisan dari sang burung pipit tadi tiba-tiba langsung terdiam dan tersendu-sendu, sahabat. Artinya apa? Artinya Allah itu lebih tahu. Artinya Allah lebih sayang kepada kita. Kaitannya saja yang tidak sadar. Ya, jadi ingat, jangan pernah kita ingkar atas nikmat-nikmat Allah. Ucapkan setiap hari dengan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah dulu, Allah terus, dan Allah lagi. Mungkin Raden Saka akhiri. Mohon maaf untuk semuanya. Ya, kepada Allah Raden Saka mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.